Halo Miss Indah dan teman-teman, nama saya Fernando Aditya dari kelas 11 MIPA 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai HAM dan juga KAM atau Hak Asasi Manusia dan juga Kewajiban Asasi Manusia. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mempertunjukkan terlebih dahulu poster yang telah saya buat. Ini adalah poster yang telah saya buat. Oke, sekarang pertama saya ingin menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM terlebih dahulu. Jadi, hak asasi manusia ini merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Hak tersebut bersifat universal. Hak tersebut sudah dimiliki oleh manusia sejak mereka lahir. Diketahui, hak asasi manusia ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak manusia lahir. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kewajiban asasi manusia atau KAM. Jadi kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar dari setiap manusia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa manusia diberikan HAM. Jadi manusia ini diberikan hak asasi manusia karena hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini dapat melindungi hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Hak tersebut biasanya digunakan untuk hidup dengan harga diri. Hak tersebut itu meliputi hak atas kebebasan dan juga hak atas keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa kita harus belajar hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini seperti kita ketahui dapat melindungi hak atas hidup yang dimiliki oleh manusia. Maka, kita sebagai manusia seharusnya mempelajari kedua topik tersebut agar kita tidak terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kita juga tidak dapat mengancam hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini saling bersangkutan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Karena agar kita dapat memiliki hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia ini sangat dibutuhkan. Sedangkan jika tidak ada hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia ini akan menjadi tidak berguna. Jadi mereka berdua itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan cara pengelompokannya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran hak asasi manusia ini merupakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Dan pelanggaran ini itu dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama ini adalah ordinary crimes. Ordinary crimes ini tidak menyebabkan dampak yang begitu berat dan tidak memakan korban jiwa. Sedangkan yang kedua ini adalah extraordinary crimes. Jadi extraordinary crimes ini menyebabkan kematian dan juga memakan korban. Jadi dapat kita simpulkan bahwa extraordinary crimes ini jauh lebih parah dan jauh lebih fatal daripada ordinary crimes. Sekarang saya akan memberikan contoh masing-masing satu dari pelanggaran HAM tersebut. Jadi saya akan mulai dari ordinary crimes terlebih dahulu. Kasusnya ini adalah penganiayaan seorang warga Papua yang dilakukan oleh dua polisi militer. Jadi kasus ini melibatkan seseorang warga Papua dan juga dua orang polisi militer sebagai pelaku pelanggaran HAM. Jadi pasalnya
Ada seseorang warga Papua yang sedang ada di warung dan dia sedang marah-marah kepada pemilik warung tersebut. Kemudian ada dua polisi militer yang datang dan merasa kesal kepada warga Papua tersebut, sehingga kedua polisi militer tersebut melakukan pelanggaran HAM. Dan contoh kasus pelanggaran HAM ordinary crimes yang kedua ini adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT ini sering sekali terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah extraordinary crimes. Jadi kasusnya ini adalah pembunuhan pekerja jalan di Papua. Pasalnya, kasus ini itu melibatkan 31 orang korban, yaitu pekerja jalan semua, dan 24 orang di antara mereka meninggal dunia dan menjadi korban dari kasus ini. Dan contoh kasus pelanggaran HAM kedua dari extraordinary crimes ini adalah pembunuhan seorang ibu dan anaknya yang terjadi di Subang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai upaya penegakan hak asasi manusia dari pemerintah. Jadi setiap negara tentunya memiliki caranya masing-masing dalam memberikan konsep proteksi dan juga realisasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep proteksi terlebih dahulu. Jadi konsep proteksi ini merupakan sebuah lindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak asasi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sedangkan konsep realisasi ini adalah tindakan pemerintah yang mereka lakukan ketika ada orang atau ada pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Biasanya pihak yang melakukan pelanggaran HAM diberikan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sekarang saya akan lanjut ke realita penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi hingga saat ini sebenarnya konsep proteksi dan juga konsep realisasi hak asasi manusia di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Dan seperti yang kita ketahui, pemerintah juga sudah berusaha secara maksimal dalam menjaga hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warganya. Tetapi seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang sangat luas dan penduduknya itu sudah melebihi dari 270 juta jiwa. Jadi hak asasi manusia tidak dapat dijaga dengan baik karena kedua faktor tersebut. Sekarang saya akan mengaitkan realita ini dengan kasus pelanggaran HAM yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi sekarang saya akan mulai dari ordinary crimes terlebih dahulu. Jadi kasus ordinary crimes yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini sudah dihandle oleh pemerintah dengan baik, karena pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut, dan pelaku tersebut sudah diberikan hukuman yang layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang extraordinary crimes, hingga saat ini pemerintah belum dapat menemukan siapa pelaku dari kasus pelanggaran HAM tersebut, dan pelaku tersebut juga belum diidentifikasi dan juga belum dihukum. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi hak asasi manusia? Kita sebagai pelajar yang baik, sebaiknya kita harus mempelajari mengenai hak asasi manusia dengan baik. Di sekolah, kita harus mendengarkan guru yang mengajar hak asasi manusia dengan baik. Karena tentunya hak asasi manusia ini akan berlaku saat nanti kita sudah dewasa, agar kita tidak terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjadi salah satu pelaku dari kasus pelanggaran HAM. Nah, sebaiknya jika kita sudah masuk sekolah nanti, kita tidak boleh membuli teman kita dan kita harus menghargai teman kita. Karena jika kita membuli teman kita dan menyakiti teman kita, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Selain itu, harusnya juga kita memberikan motivasi dan juga kita bisa mengingati orang-orang di sekitar kita agar mereka tidak melakukan kasus pelanggaran HAM. Kita dapat memberikan mereka nasihat dan juga memberikan mereka peringatan agar mereka tidak melanggar undang-undang yang berlaku mengenai hak asasi manusia. Maka dari itu, marilah kita belajar HAM dengan baik dan mengerti hak asasi manusia yang dimiliki oleh
orang lain dengan baik, dan juga menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dengan baik. Karena dengan tiadanya kasus pelanggaran hak asasi manusia, tentunya dunia ini akan menjadi semakin baik semajunya. Terima kasih Miss Indah dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya mengenai hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Tuhan memberkati.